Shalom, selamat pagi. Silakan duduk yang belum duduk. Apa kabar? Boleh tanyakan kabarnya kanan kirinya, apa kabar? Ya. Judul kita hari ini, perbuatan adalah wujud iman. Jadi perbuatan adalah wujud iman. Dan sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama. Marilah kita membaca pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yang hidup. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi sekali lagi Mbak, boleh ditampilkan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah perbuatan adalah wujud iman. Perbuatan kita merupakan wujud iman kita. Dan tema kita hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26, ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sudah ketemu di Alkitabnya masing-masing? Amin. Mari kita baca dengan suara yang lantang. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat jelas sebenarnya ayat ini tanpa perlu saya jelaskan panjang dan lebar, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan kita. Kita punya iman, maka itu ditunjukkan melalui perbuatan kita. Saya pernah memberikan ilustrasi, ketika orang percaya kalau masak ayam kampung itu perlu dicemplungi sesuatu yang berbau perak supaya empuk, maka orang melakukannya. Itu contoh iman yang sederhana. Contoh iman yang sederhana namun salah, yaitu ketika kita takut pada hantu bukan pada Tuhan. Contohnya apa? Lewat pohon yang besar. Hari ini simbah kudu amit-amit bah gitu. Tapi besok ditanyai, besok ke gereja ya? Aku sibuk. Nanti kalau tiba-tiba ada suara gedebruk gitu ya di atas genteng, gedebruk. Nun sewu mbah, putrane mboten ganggu mbah gitu. Itu pernah dari mana itu tidak jelas gitu. Tapi kenapa kita lakukan gitu? Kenapa banyak orang masih percaya dan lakukan? Itu contoh iman. Sebenarnya contoh iman. Kenapa? Iman itu artinya sebenarnya keyakinan yang sungguh. Dan kita lakukan. Gunanya apa? Kadang kita tidak tahu gitu. Mbah pernah dari mana kita juga nggak tahu. Wong dalam silsilah tidak ada mbah dari keturunan di situ gitu kan. Bingung juga. Katanya orang mati langsung ke dua tempat pilihannya. Kok masih gedebruk di atas genteng, itu kan kurang kerjaan banget kan. Itu contoh gitu ya. Contoh sesuatu yang kita percaya dan kita lakukan. Maka benar Yakobus jika berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau Bu Yesaya berkata soak gitu ya, kanggo wis soak gitu. Imannya apa? Kalau Bapak Ibu membaca
Di dalam Yakobus pasal yang kedua ini mulai dari ayat yang ke-14, itu satu perikop dengan ayat ini. Anda bisa buka sendiri sembari saya berkata-kata di depan sini. Yakobus pasal 2 ini sebenarnya dari Yakobus pasal 1. Yakobus itu sudah seperti ngutik-ngutik gitu ya. Orang bilang percaya Yesus, tapi perbuatannya tidak mencerminkan seseorang yang percaya Yesus. Orang berkata saya ikut Taurat, tapi tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar mengikuti Taurat dengan baik, dengan taat. Dia berkata itu sama seperti iman tanpa perbuatan. Kalau kita bisa berkata, maka kita bisa tunjukkan dalam perbuatan kita, iman kita. Amin. Kalau kita bisa berkata, saya punya iman, maka Yakobus berkata, tunjukkanlah imanmu itu melalui perbuatanmu. Maka sering banyak orang bilang, penginjilan pertama adalah melalui tingkah laku kita. Orang lihat tingkah laku kita, orang lihat kehidupan kita. Disitulah penginjilan pertama bermula. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Lalu perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita lakukan? Perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa menunjukkan iman kita? Yang pertama, kalau kita beriman bahwa keselamatan hanya dalam Yesus dan semua itu anugerah. Keselamatan itu anugerah. Kita buka bersama Roma 3. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia, oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang pertama yang harus kita punyai, iman yang harus kita pegang, yang benar dan yang tidak boleh digoyahkan. Keselamatan kita itu murni karena kasih karunia. Murni karena kasih karunia. Karena seberapa baik kita, seberapa hebat kebaikan kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Tidak akan. Yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Harus ingat itu. Berusaha melakukan kebenaran bukan supaya selamat. Ya. Karena selamat itu kasih karunia. Mari bersama-sama katakan selamat karena kasih karunia. Murni karena Tuhan. Amin. Murni karena Tuhan. Karena Yesus berkorban untuk kita, kita selamat. Kalau Yesus tidak berkorban untuk kita, kita ketulo-tulo, kita bersusah payah. Kalau Yesus berkata, berusahalah masuk dalam pintu yang sempit itu Yesus yang ngomong. Kalau Yesus tidak jadi mati untuk kita, pintunya lebih sempit lagi. Bayangkan saya masuk pintu yang sempit, betapa susahnya. Orang nafsu makan aja susah dikendalikan. Tuhan tahu manusia yang jatuh dalam dosa itu sudah, kemarin Pak Matus berkata, iblis itu menggocohnya melalui pikiran. Betul, manusia pertama saja jatuh setelah diajak otak-atian gitu ya. Setelah diajak otak-atik prinsip gitu. Dicari dasar dan alasannya. Manusia langsung jatuh dalam dosa, langsung percaya begitu saja. Maka Tuhan tahu manusia lemah, Dia berikan Yesus. Yesus harus berkorban untuk manusia. Dia gunakan hukum-hukumnya setelah itu supaya manusia bisa selamat. Amin. Berusaha melakukan kebenaran karena ingat pengorbanan Kristus. Kita berusaha melakukan kebenaran, satu, bukan karena supaya kita selamat, karena selamat itu murni anugerah. Yang kedua, kita berusaha melakukan kebenaran, berusaha melakukan firman Tuhan, itu karena kita ingat pengorbanan Kristus. Kristus korbankan semuanya. Karena apa? Nyawa. Nyawa itu tidak bisa dicari nilainya berapa. Nyawa itu sangat berharga. Nyawa itu pemberian dari Allah sendiri.
Itu sesuatu yang tidak bisa diciptakan manusia. Oleh karena itu kita melakukan kebenaran karena kita mengucap syukur Kristus sudah mati untuk kita. Amin. Siapa yang percaya Kristus mati untuk Anda, boleh lambaikan tangannya. Sekalipun sekalipun di dunia ini tinggal Anda yang punya dosa, Yesus mau mati untuk Anda. Amin. Yesus mau mati. Ingat itu. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kalau Tuhan sayang pada kita, kenapa kita tidak sayang pada Tuhan dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan? Melakukan kebenaran karena kita ingat pengorbanan Kristus. Dan kalau sampai kita tergelincir, ini ceritanya kita sudah dibaptis, kita sudah mengakui dosa-dosa kita sudah berjuang untuk bebas dari dosa, kemudian tergelincir lagi, jatuh lagi. Saya mau beritahu saudara, cepat-cepat kembali pada Tuhan. Jangan berkata, wah saya tidak layak. Siapa yang bilang Anda layak? Dari awal kita nggak layak. Dari awal kita ini tidak pernah layak. Maka kalau kita jatuh dalam dosa, sekali lagi cepat-cepat kembali pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang melihat kita ini layak. Tuhanlah yang melihat kita ini sempurna adanya. Tuhanlah yang menganggap kita ini sangat berharga. Amin. Tuhan yang menganggap kita. Kembali, Amsal berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi kalau lakumu itu bengkok, akui di depan Tuhan, biar Tuhan yang meluruskan. Kalau lakumu salah, akui di depan Tuhan dan bertobat. Ikutilah jalan-jalannya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang pertama. Kalau kita beriman, iman yang benar pertama yaitu keselamatan itu anugerah, bukan usaha kita. Jadi setiap kita melakukan firman Tuhan, kita punya prinsip di dalam, bukan karena saya mengejar keselamatan lagi. No, saya sudah selamat. Saya sebagai orang yang diselamatkan, saya mau melakukan kebenaran. Bu Yes saya sering bilang, kita diselamatkan, kita dikasih anugerah, tapi itu bukan kartu bebas hambatan untuk kita melakukan dosa. Bukan kartu jaminan kita bebas dari dosa. Yang kedua, catatanku langsung 3. Tiganya 2 kali. Yang kedua, beriman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka melakukan perintah Tuhan. Dasar yang pertama kita melakukan perintah Tuhan bukan karena kita berjuang untuk selamat, selamatan anugerah. Maka yang kedua, kenapa kita melakukan kebenaran? Karena kebenaran ini dari Tuhan kita dan Dia juru selamat kita. Kita yakin Tuhan kita itu Tuhan yang benar. Amin. Maka kita melakukan kebenaran. Kita buka bersama Matius 7 ayat 21. Ini ayatnya kok saya tulis pertama. Kita buka dulu aja ini. Ini kejutan buat saya juga ya. Matius 7 ayat yang ke-21. Ini peringatan sekali lagi, keselamatan Tuhan anugerah. Bukan hasil usaha kita. Ini yang cukup mengingatkan saya di awal tahun ini. Jadi ketika saya belajar tentang keselamatan, ketika saya belajar tentang karunia roh, ayat ini muncul, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan song leader yang tiap minggu ada di sini dan teriak haleluya gitu ya. Bukan hamba Tuhan yang keliling-keliling gereja sambil bilang lagi raba gitu. Enggak. Mana raba-raba, enggak. Tapi dia yang melakukan firman Tuhan. Jadi buat para pelayan, buat orang yang diselamatkan, hati-hati. Dan ingat-ingat, jangan sombong. Keselamatan yang kau peroleh itu murni anugerah Tuhan. Jangan sombong. Murni dari Tuhan. Ayat ini jangan kita gunakan untuk nudingnya. Oh, kamu belum tentu kamu masuk kerajaan surga. Lah itu orang yang nuding juga belum tentu masuk kerajaan surga itu. Sama. Keselamatan Tuhan anugerah.
maka kita melakukan kebenaran itu. Karena kita percaya itu Tuhan saya itu Tuhan yang benar. Perintahnya itu berarti benar. Perintah Tuhan itu tidak salah. Kadang orang kalau baca firman Tuhan gini, wah nggak cocok buat saya. Firman Tuhan bukan buku primbon, Bapak Ibu Saudara, yang akan berkata Anda tidak cocok kerja di air, enggak kan? Memang tidak cocok kita kerja di air, ya kan? Kita tidak punya insang, kita punya paru-paru. Mahal lo kerja di air pakai oksigen, ya kan? Nggak cocok. Tidak ada firman yang tidak cocok buat kita. Firman Tuhan itu kebenaran. Kalau benar ya lakukan. Itu perintah Tuhan kita, kerjakan. Melakukan perintah Tuhan dengan sukacita tanpa embel-embel upahnya. Melakukan firman Tuhan itu karena sukacita, bukan karena upah. Karena upah yang sangat berharga tak ternilai itu keselamatan kita. Jadi sebelum kita melakukan kebenaran sudah terima upah kok. Jangan banyak protes, Mas saya melakukan kebenaran tapi kok yang sugih deknen. Mas saya ke gereja tiap minggu tapi kok yang sugih yang mabuk-mabukan tiap malam minggu. Mas saya melakukan kebenaran tapi kok yang kriminal duitnya makin tebel aja gitu. Atau kemarin apa bu? Kita ini memperkaya orang yang kaya gitu. Jangan lihat iman itu dengan taraf ekonomi gitu saja. Itu terlalu ringan lah, itu terlalu ringan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan kita itu tidak bisa kita hitung dengan seberapa besar nominal persembahan kita, dengan seberapa besar kebaikan kita. Keselamatan kita itu terlalu besar. Amin. Jadi lakukanlah kebenaran dengan sukacita, jangan terpaksa. Lakukanlah kebenaran, rendah hati, jangan sombong. Ya, tadi kita ini kalau dipenuhi karunia Roh Kudus, itu juga hanya pemberian, bukan kita hebat puasanya. Pak Yesa, almarhum Pak Yesa itu bukti orang hebat puasanya. Belum tentu kalau bahasa roh disebul semua pingsan itu belum tentu. Orang yang dekat dengan Tuhan, all in semua, tidak selalu kelihatan kalau doa pasti tangannya goyang-goyang dan merah semua. Enggak. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita buka satu lagi di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-23 dan 24. Yakobus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Ini mari kita terus bercermin. Iman kita berkata kita percaya Yesus, maka kita punya perbuatan yang kedua, melakukan firman. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia lupa bagaimana rupanya. Di dalam terjemahan lain dikatakan gini. Terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu seperti orang yang bercermin. Lihat di mukanya ini ada corengnya, ada nodanya, ada kotorannya, terus pergi nggak dibersihin. Lihat di cermin, waduh, gitu ya, yang wanita dandan, waduh, alisnya kok mencong 30 derajat gitu. Salah ini, harus 45 derajat gitu. Pasti segera dihapus kan, segera ulangi lagi kan. Nah itu orang yang melakukan firman Tuhan seperti itu. Wah, tahu salah, perbaiki. Orang yang beriman Yesus itu Tuhan yang benar pasti akan melakukan firman Tuhan. Amin. Itu wujud perbuatan kita. Bukan tahu salah, ya salah, ya udah. Bukan, tapi berubah. Kita berubah. Amin. Satu ayat lagi, Yohanes 12 ayat yang ke-47. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Ini ingat ya, ini juga Tuhan ngomong sendiri. Dikatakan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya.
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 48, barang siapa menolak aku dan menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan tidak akan menghakimi kita, maka janganlah kita menghakimi orang lain. Amin. Betul. Firman Tuhan berkata, mereka yang bekerja sore hari mendekati petang, upahnya tetap 1 dinar. Artinya apa? Mau tobatnya carry, mau tobatnya awal, upah kita itu keselamatan. Itu upah kita gitu loh. Jadi lakukanlah kebenaran dengan sukacita. Jangan grundel. Dan yang kedua, jangan kita hakimi orang lain. Hakim kita itu nanti firman Tuhan. Bukan Tuhan Yesus loh. Ternyata yang berdiri itu bukan Tuhan Yesus berdiri menghakimi kita, tapi sudah perkataan-perkataannya itu langsung gitu. Ya walaupun firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, namun kali ini Yesus tidak berdiri sebagai penghakim, tapi hukum-hukumnya yang sudah diajarkan kepada kita, perintah-perintah Tuhan yang sudah ditulis di Alkitab ini, itulah yang akan jadi hakim kita. Jadi lakukanlah kebenaran, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Lakukanlah kebenaran dengan sukacita, rendah hati, jangan sombong. Segala yang kita terima ini bahasanya hanya titipan. Amin. Jangan sombong. Berusaha melakukan kebenaran, karena itu wujud syukur kita. Sekali lagi, kalau Anda jatuh dalam dosa berkali-kali, seminggu iso 2 kali jatuh dalam dosa, cepat balik sama Tuhan. Ibarat besi mau jadi magnet, ya harus nempel magnet. Anda ingin bebas dosa, ya nempellah sama sumber keselamatan. Tempat tanpa dosa di mana? Yesus, Tuhan kita. Pak Rema sering bilang kekuatan kita tidak akan mampu. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengalami. Berjuang sedemikian rupa, tapi lupa untuk nempel sama Tuhan. Lupa untuk berserah. Lupa kalau saya melakukan kebenaran itu bukan supaya saya selamat. Lupa kalau saya melakukan kebenaran itu karena Tuhan saya benar. Dapatnya kesel tok. Tapi ketika saya tahu ini yang benar, saya tidak terlalu mikirin upah. Saya lakukan kebenaran karena saya sudah dapat upahnya. Beda, enteng. Itu hukum yang Tuhan terapkan dalam hidup kita. Maka kita tinggal laku. Kebutuhan saya gimana Mas? Bagaimana hidup saya? Saya masih hidup Mas. Saya masih perlu makan. Saya punya keluarga yang harus saya cukupi. Bagaimana Mas? Yang ketiga, beriman kepada Yesus itu kita percaya bahwa Yesus bersama kita. Amin. Yesus bersama dengan kita. Kita sering katakan Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Kalau kita percaya, kalau kita beriman Yesus beserta kita, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ini harus kita bawa garis bawahi. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus tahu. Butuh opo toh? Perlu opo toh? Langsung keluar catatannya ya. Emas, berlian. Terus lanjutannya, aku tidak minta oleh-oleh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu berapa kilo beras kebutuhan Anda setiap hari. Tuhan tahu bensinnya itu berapa tetes supaya Anda bisa bekerja. Tuhan tahu seberapa besar kebutuhan Anda dan beban-beban yang keliru Anda tanggung. Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu orang yang beriman itu hidup tidak di dalam kekhawatiran. Amin. Jadi dibuang kekhawatirannya. Loh enggak ketok toh Mas kalau orang hidup dalam kekhawatiran atau tidak? Ketok kok. Orang hidup dalam kekhawatiran contohnya gimana? Ngeluh terus. Sing salah presidennya terus itu.
Kita yang tidak kerja yang salah siapa? Presiden gitu. Kita tidak kerja tidak dapat uang yang salah siapa? Pak RT, orang bagi berasnya gendak-gendak gitu. Itu contoh orang tidak beriman loh. Hidupnya tuh penuh keluhan, keluh kesah gitu. Bingungi, tidur tidak nyenyak gitu. Baru tidur sejam, urung isuk tadi baik gitu. Urung tak gerak. Itu contoh orang yang hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita hidup di bersama Tuhan, beda. Ada kebutuhan, kita akan berkata, tenang jiwaku, tenang. Tenang jiwaku, Bapa mengetahuinya. Bapa tahu kebutuhanmu, Bapa tahu keperluanmu, Bapa sudah sediakan. Amin. Orang yang beriman tidak akan hidup dalam kekhawatirannya. Hidupnya itu penuh sukacita. Akan sedikit mengeluh. Keluhannya tuh tidak banyak gitu loh. Gitu. Bangun tidur mengeluh, waktunya istirahat mengeluh, mau tidur mengeluh, hidupnya tuh mengeluh. Itu contoh orang yang tidak beriman. Siapa yang imannya paling terganggu kalau kita hidup mengeluh terus setiap hari? Satu, pasangan kita kalau kita berkeluarga. Dua, keluarga kita itu. Wah, guys, jan kan ana wong iki ngono. Uripku ra ayem. Kabeh ra bener. Salah kabeh. Hidupnya penuh keluhan. Kenapa? Diawali dari rasa takut, khawatir. Maka semuanya diserba salah. Orang yang percaya pada Yesus, orang yang benar-benar beriman pada Yesus, sedikit mengeluh. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 dan ke-31, ini kesaksian dari orang buta yang dimelekkan, dicelikkan oleh Tuhan. Orang yang buta dan dia menjadi sembuh kembali karena Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Ketika ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, kamu kok tahu kalau dia itu bekerja, kalau itu kuasa Allah? Jawabnya enteng orang itu. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga kalau kamu nggak tahu Yesus itu datang dari mana gitu. Sedangkan ia sudah memelekkan mata saya gitu. Alasannya di ayat 31, bagus sekali kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa, tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Orang ini ngomong-ngomong gini loh, sudah tahu kok orang ini tuh dari mana, tuh sudah tahu dari mana, dari kelak apa yang dilakukan. Yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan. Yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan, dari Allah. Yesus itu dari Allah. Dia akan melakukan yang baik buat kita semua. Amin. Kalau kita merasa hidup kita rusak, Tuhan perbaiki. Kalau kita tahu yang lalu kita sudah melakukan langkah-langkah yang salah, yang menjadi beban bagi kita sekarang, Tuhan bebaskan. Yang perlu kita lakukan aja firman Tuhan. Ikuti aja. Awal tahun ini saya melakukan perubahan dalam diri saya dulu. Saya mengubah konsep saya dari melakukan firman Tuhan demi upah dan demi saya selamat. Lucu ya, saya sering menyampaikan firman di sini, tapi saya sendiri khawatir kalau saya nggak selamat. Jadi tidak selamat itu jadi kekhawatiran, padahal sudah dijamin Tuhan. Dan itu mengganggu hari-hari saya. Sampai saya berusaha puasa gitu ya. Demi saya ini mengerti firman Tuhan, demi hidup saya dirubah gitu. Kita yang ngotot gitu ya. Tapi ternyata saya tidak punya dasar yang kuat. Akhirnya apa? Hari pertama puasa, hari pertama saya jatuh dalam dosa. Hari pertama saya puasa, hari itu juga saya geger dengan istri saya. Di situ saya melihat ada yang salah nih. Saya kembalikan diri saya kepada firman. Ngotot itu boleh, tapi kembali pada firman. Harus punya dasar yang teguh. Jangan berkata puasanya yang hebat. No, puasa itu bukti kita tidak mampu, bukan kita hebat. Anda memperkatakan firman itu bukan bukti Anda ini rohaniawan, tapi Anda tahu saya ini tidak bisa apa-apa selain saya memperkatakan firman Tuhan. Biar Tuhan yang tolong saya. Itu yang harus di dasar kita. Dan saya lakukan itu.
Saya rubah diri saya. Apakah terus hidup saya langsung ada mujizat? Ya sebenarnya ada. Kan kita kalau manusia berharap itu kan pengennya instan gitu ya. Misalnya saya punya hutang banyak gitu ya. Pengennya mak jegagik saya dapat 300 juta. Sehingga semua hutang saya langsung lunas. Bus gitu ya. Dalam waktu berapa detik gitu. Tapi Tuhan mau tunjukkan, jalan Tuhan bukan gitu. Jalan Tuhan melalui apa yang saya kerjakan. Melalui apa yang saya kerjakan Tuhan buka jalan. Tiba-tiba saya diberi amplop karena saya bekerja itu, makasih beri lebih dari apa yang saya pikirkan. Itu berkat. Besok minggu kemarin minggu saya janji sama anak-anak saya mau nyiapin es krim gitu ya. Saya mau kasih es krim anak-anak. Saya janji dari tahun 2021 2022 baru saya bisa genapi. Saya sudah bingung gimana ya caranya beli ya. Sedangkan saya lihat catatan keuangan saya ini tidak akan ada sisanya. Besok Sabtu saya harus membayar ini. Tidak ada nih buat beli es krim. Dadalah. Wong ini saya janji pada anak sekolah minggu saya mau nabur. Saya melakukan firman Tuhan saja. Nanti kan dibukakan jalan. Ketika saya melakukan firman Tuhan seperti itu, puji Tuhan, hari Jumatnya ada berkat buat saya. Lebih dari cukup, 2 kali lipat dari kebutuhan saya beli es krim. Saya bisa belikan es krim. Muncul lagi kebutuhan yang lain. Waduh, gimana ya? Saya tak berdoa aja sama Tuhan. Tuhan yang sediakan. Apa yang terjadi? Istri saya yang berdering. Kak, bisa pesan enggak? Oh ya bisa kalau pesan gitu. Pasti bisa. Puji Tuhan, lebih dari cukup lagi. Sehingga saya kuatkan diri saya. Sudah rikal gitu. Bahasa saya gini, tutno pendetamu ngomong apa? Tutne buye saya sama Pak Rema tuh ngomong apa? Lakukan saja. Masalah hidupmu Tuhan tahu ya. Amin. Tuhan tahu. Dan saya ayem loh. Enak. Mengeluh sudah berkurang banyak saya mengeluh. Saya sudah terima tubuh saya seperti ini apa adanya. Saya sudah terima kesalahan saya tahun-tahun yang lalu. Saya terima semua. Sudah. Tuhan bersama saya. Amin. Yang pertama tadi kita melakukan kebenaran. Yang pertama kita percaya keselamatan itu hanya dari Yesus. Murni kasih karunia. Bukan usaha kita. Dan kita melakukan kebenaran bukan supaya kita selamat. Tapi karena kita tahu itu adalah yang benar. Yang ketiga kita percaya bahwa Yesus beserta kita, maka kita tidak khawatir, tidak banyak mengeluh, berkurang mengeluhnya. Yang keempat, beriman kepada Yesus itu berarti percaya bahwa kalau kita berdoa, Tuhan itu mendengarnya. Amin. Tuhan mendengarnya. Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Artinya apa? Dengan penuh iman. Iman yang mana? Iman yang percaya bahwa Yesus pasti mendengar doa kita. Bahwa Yesus pasti tahu apa yang kita doakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itulah iman kita. Jangan malas untuk berdoa. Jangan takut untuk berdoa. Kalau ada keinginan, bawalah dalam doa. Jangan bawa dalam diskusi kelompok. Kecewa kita kalau diskusi kelompok. Bawa dalam doa. Kalau MK waktu kumpul, bilang sama yang mimpin MK, saya ada pergumulan doa ini, tolong bantu doa. Ngomong sama ketua MK, ngomong sama Bu Yesaya, ngomong sama Pak Rema, saya ada kebutuhan ini Pak, saya ada pergumulan doa ini. Bawa dalam doa. Nanti Bu Yesaya dan Pak Rema ini juga bawa dalam doa. Saya sempat akhir tahun kemarin saya mikir gini ya, saya itu lucu gitu. Kalau ada masalah kadang saya tutup-tutupi. Saya ada keperluan apa saya tutup-tutupi dari Bu Yesaya. Tapi enggak kerasa Bu Yesaya ini bagi berapa orang itu sakti gitu. Doanya manjur. Loh bener loh. Bagi berapa orang tuh Bu Yesaya itu dicari-cari, dikejar-kejar, ditelepon tengah malam. Kenapa? Doanya manjur gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi jemaat jangan tutup-tutupi diri Anda. Bu pendeta Anda itu bukan kepo gitu ya. Pengen ngerti masalah Anda,
Terus dijadiin status WA, enggak. Bu pendeta Anda tuh ingin bawa dalam doa. Kalau orang yang tidak berjemaat di sini didoakan dan banyak dijawab doanya, kenapa jemaat sini malah minder? Ah wedi aku Bu, saya ki cedhake karo sing sugih-sugih. Salah. Dekat. Bilang sama Bu saya seneng kok. Nanti Bu saya kalau nggak sanggup pasti bilang kepada tim, betul? Nanti bilang pada tim. Tim pasti akan membantu mendoakan. Bersama-sama gotong royong berdoa bersama. Tuhan pasti akan mendengarnya dan kamu akan menerimanya. Amin. Yang kedua, doa itu kalau doa jangan bosen-bosennya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8 Anda bisa buka di Alkitab sendiri. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 18 itu mengatakan ayat 1 sampai 8 itu tentang janda yang punya kasus dan dia datang ke rumah hakimnya tiap hari pagi dan petang mengetuk rumah hakimnya minta dibantu. Dikatakan akhirnya hakimnya itu risih dan memberi. Memang agak, kalau manusia pasti jadi ceritanya kayak gimana. Tapi Tuhan mau bilang apa? Di ayat ke-8 dikatakan, aku berkatamu ia akan segera membenarkan mereka. Ayat yang ke-7 maaf. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan mau bilang gini, ada pergumulan, ada masalah, doanya jangan putus-putus, jangan berhenti di tengah jalan. Orang yang berdoanya berhenti di tengah jalan tuh berkata gini, oh mungkin Tuhan tidak mau dengar doa saya, saya bosan. Itu sebenarnya imannya sudah luntur, perbuatannya jelas tidak bertahan lama kok, imannya sudah luntur. Maka kalau kita punya iman, perbuatan kita adalah apa? Berdoa yang tidak jemu-jemu, berdoa terus sampai terjawab, berdoa terus sampai kita lihat kenyataan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan lelah, berdoa terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah contoh-contoh perbuatan iman yang bisa kita lakukan. Kalau saya mau terus banyak, tapi saya mau angkat 4 ini. 1, kita ini selamat karena kasih karunia. Amin. Kedua, kalau kita melakukan kebenaran, jangan ada embel-embel upah. Kalau kita melakukan kebenaran, ya karena kita tahu inilah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajarkan kebenaran pada saya, maka apa yang diajarkan saya akan lakukan. Yang ketiga, jangan penuhi hidup kita dengan kekhawatiran. Cinta akan uang itu akar kejahatan. Cinta akan uang itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Apa kebutuhan kita pasti dipenuhi, pasti diberikan. Lah mas, kebutuhan saya terus naik, diberikan. Amin. Lu namanya butuhnya naik kok tidak diberikan. Lah kok pelit men Gustiku. Tuhan tuh tidak pelit, Tuhan tuh baik. Dan yang keempat, kalau Anda ada pergumulan, ada doa, berdoalah terus menerus dengan yakin. Jangan berdoa gini, Tuhan pasti kabul ya, Tuhan pasti ya. Tuh itu kata pasti itu seperti ragu-ragu gitu loh. Kabul nggak ya, kabul nggak ya, terus hitung benik. Iya, amin, enggak, amin. Berdoa itu berkata, Tuhan, saya percaya Engkau mengabulkan doa saya. Tuhan, saya percaya hari ini saya diberkati. Tuhan, saya percaya pekerjaan saya hari ini memberikan hasil lebih dari cukup. Tuhan, saya percaya anak saya punya masa depan yang cerah. Gitu. Jangan di dalam doa ada kata moga-moga gitu. Ini doa, bukan pidato gitu. Doa dengan penuh keyakinan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan satu lagu. Ini yang kata-katanya gini. Apa yang tak pernah dilihat mata. Ya. Kenapa tidak pernah dilihat mata? Karena kalau kita doa merem gitu. Nggak pernah kelihatan. Soalnya. Apa yang tak pernah didengar telinga. Kita mau nyanyikan lagu itu. Karena apa? Allah kita Allah yang sanggup. Dan mari kita cerminkan dalam perbuatan kita.